saya akan khotbah tentang hidup tanpa kompromi. Mungkin ayat yang bisa kita baca bersama-sama itu 1 Yohanes 2 ayat 18, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17, beginilah firman Tuhan. 1 Yohanes. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekali lagi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa. Bapa ini adalah Bapa sorgawi, tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita melihat dan mengamati perilaku kehidupan manusia saat ini, kita akan mendapat bahwa rasa tidak hormat, tidak menghargai maupun rasa takut akan Tuhan semakin memudar di dalam kehidupan banyak orang. Anak-anak muda, beberapa anak-anak muda, kalau saya menasihati mereka dan mereka berkata, ibu seng rasa sama dengan katong rasa. Sen tahu yang do rasa itu apa dan yang saya rasa ini apa. Tapi di belakang, kalau di muka saya lain cerita. Kalau kita nasihati orang tua, menasihati mereka di depan, iya. Tetapi sama sekali mereka tidak melakukannya. Hanya sekedar iya, tetapi tidak melakukannya. Ini yang berbahaya. Beberapa orang menganggap bahwa dosa yang dilakukan adalah biasa-biasa saja. Di tempat di mana saya melayani, saudara, saya mendapati banyak anak-anak yang masih usia dini. Masih usia 16, masih usia 15, 16, sudah ingin cepat-cepat menikah. Dan tanpa persetujuan orang tua, cikar langsung hilang, lari kawin. Nasihat demi nasihat yang diberikan sudah tidak lagi mempan untuk generasi saat ini, sebab yang mereka pikirkan adalah kesenangan daging dan bukan meraih apa yang menjadi mimpi besar mereka. Nah, saudara, kita juga akan melihat tentang kisah dalam Yosua pasal 7 tentang orang Israel di mana mereka diperintahkan Tuhan untuk mengintari tembok Jericho tanpa peperangan, hanya dengan mengelilingi selama 7 hari saja tembok itu rontok. Setelah dari Jericho mereka menemui sebuah kota juga yang bernama kota Ai. Mereka meremehkan kota Ai yang kecil dan hanya mengutus sekitar 3.000 orang saja untuk berperang. Pada akhirnya mereka lari dari kota Ai setelah mereka melihat 36 orang mati tewas. Pada ayat yang ke-7 sampai 10 Yosua protes kepada Tuhan. Yosua juga manusia, ia protes setelah melihat kekalahan bangsa Israel. Saudara dengar, kenapa mereka kalah? Kenapa banyak anak-anak muda belum berhasil, mereka sudah kalah dalam perjalanan hidup mereka? Penyebabnya adalah karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan menyebabkan kekalahan yang sangat fatal. Ketidaktaatan membawa kita kepada kegagalan yang besar. Ketidaktaatan membawa kita kepada kegagalan dalam peperangan yang luar biasa. Masa depan perjuangan saudara itu adalah peperangan saudara yang besar. Amin. Ketidaktaatan membawa kita kepada kegagalan. Anak-anak yang tidak taat kepada nasihat orang tua, yang tidak taat kepada firman Allah yang mereka dengar, akan membawa mereka kepada masa depan yang suram. Padahal janji Tuhan adalah Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan sesuatu yang pasti. Tetapi yang membuat kita tidak bisa menikmati masa depan yang pasti adalah karena kita tidak taat. Kata kuncinya satu adalah ketidaktaatan.
Efesus pasal 6 sampai dengan 9, tidak usah membacanya. Belajar taat. Kepada siapa kita taat? Kepada pemimpin rohani kita. Nah, sini saudara punya pemimpin rohani, mentor-mentor saudara itu orang luar biasa. Nah, belajar taat pada pemimpin rohani Anda. Mereka adalah teladan yang terbaik saudara. Itulah sebabnya Anda ada di gereja ini. Adalah gereja yang paling tepat Anda bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Di tempat-tempat tertentu ada hamba Tuhan berbicara, tetapi cara hidupnya tidak sama dengan dia berbicara. Saudara mungkin akan temukan orang bicara di tempat ini lain, tetapi cara dan perbuatannya tidak sama dengan dia ngomong. Saya salah satu orang yang ingin ikuti orang yang kalau dia ngomong, dia bikin. Salah satu mentor terbaik saya adalah Pastor John. Saya belajar rendah hati di sana. Saya belajar bagaimana saya juga minta maaf setelah saya mengenangnya. Ada beberapa waktu yang lalu ada satu hal dan lain hal, dan saya harus diminta untuk melakukan sesuatu yang menurut batin saya itu sama sekali bertentangan. Tapi saya harus belajar. Ingat apa yang ditanamkan kepada saya. Dan waktu pimpinan sinode saya bertanya dan saya berkata, saya bisa melakukannya. Karena saya punya mentor terbaik, yaitu Pastor John. Anda bersyukur karena gereja ini ditanam dengan benar, dasar yang paling benar oleh hamba Tuhan yang luar biasa, almarhum Pastor John Subayeda. Amin. Salah satu anak didiknya adalah saya. Dan ketika beliau pergi, Tuhan percayakan, saya tidak pernah mengangkat diri saya. Ketua sinode telepon saya beberapa kemarin, tidak tahu tidak ada hujan panas, istilah orang Ambon. Tiba-tiba ditelepon, Pastor tahu. Saya bilang, ya bagaimana Bapak Ketua? Yang ngangkat pastor jadi Korwila 1 dan 2 adalah Tuhan Allah di sorga. Dan bukan kami. Kami juga ada beberapa orang yang mestinya jatuh pada mereka, tetapi tidak tahu bagaimana caranya Tuhan jatuhkan pilihan itu tepatnya pada pastor. Jadi kalau kamu alami apa saja, percayalah Tuhan pasti akan menolongmu. Itulah sebabnya saya belajar dari mentor dan menghormati. Sekalipun beliau tidak ada, tapi pengajarannya kuat. Taat, harus kita taat. Jujur, kita harus jujur. Saudara, tema saya singkat, simpel saja, hidup tanpa kompromi. Teladan yang saya tanamkan kepada jemaat, tanamkan kepada anak, itu juga saya dapatkan dari orang-orang dan figur-figur yang hebat yang telah menjadi orang-orang yang mungkin mereka sebagai pahlawan yang sudah pergi, tetapi meninggalkan keteladanan hidup yang luar biasa. Belajar taat kepada pemimpin rohani, belajar taat juga kepada pemimpin-pemimpin dunia. Selama tidak melanggar firman Tuhan, kita harus taat. Yang setuju katakan amin. Disuruh pakai masker itu penting. Iman sih iya, tapi masker harus jalan, amin. Kalau tidak mau kena COVID. Katanya iman, ngapain pakai masker? Ya saudara cari masalah sendiri. Iman tapi juga harus lihat realitas sekarang. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan jika yang kelihatan saja kita tidak bisa taat? Bagaimana kita bisa taat kepada yang tidak kelihatan? Anda bisa bilang Anda cinta Tuhan, Anda mengasihi Tuhan. Buktinya mana? Kalau Anda tidak taat kepada pemimpinmu, tidak taat kepada orang tuamu, apa yang bisa Anda katakan? Ketaatan tidak bisa teruji di sana. Kalau engkau taat kepada orang tuamu, so pasti engkau taat kepada Tuhan. Kalau engkau taat mengasihi orang tuamu, so pasti engkau mengasihi Tuhan. Saudara, saya sangat mengasihi mama saya sangat mengasihi papa saya sampai akhir hidupnya. Dan sekarang saya sangat mengasihi mama saya. Sekalipun saya ini melayani cuma di kampung. Tapi mengasihi mama saya itu jangan tanya saudara. Mama saya pingin punya kamar mandi, kamar sendiri dan kamar mandi di dalam. Ini saya anak wanita. Saya bikin gambarnya dan saya berjuang untuk buat dan sudah selesai dan beliau sudah menepatinya. Karena saya tahu apa yang saya tabur untuk mama. Satu saat Evelyn akan buat kepada saya. Kalau kau tidak pernah taruh sesuatu, tidak pernah tabur hidupmu buat Tuhan. Apa yang kamu harapkan Tuhan lakukan dalam hidup saudara, amin? Singkat saja. Simpel saja. Saya tidak mau besok hari tua saya menderita.
Itulah sebabnya saya lihat mama saya dengan penuh cinta. Pernah dari dulu punya kerinduan akan buat mama dan papa senang di hari tua. Dan itu saya buktikan. Kalau engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, buktikan engkau mengasihi dan dengar-dengaran kepada orang tuamu. Itu tidak usah terlalu tinggi. Kalau mama bilang jangan, ya jangan. Kita tidak belajar bagaimana mengasihi Tuhan, tapi kita pajang hidup kita dan aksi kita. Sehingga belum pada waktu yang pas, kita gagal dan jatuh dalam dosa. Ayo anak-anak, cintailah masa depanmu. Buat satu saat orang tuamu bahagia. Khotbah sini sih, jangan tanya lagi Pastor Lady, Pastor Ewin, kalau khotbah saya ikuti. Khotbahnya luar biasa. Tapi kebanyakan dalam gereja banyak anak-anak yang gagal. Jadi yang pertama adalah orang hidup tanpa kompromi adalah belajar taat. Kalau dia taat, otomatis dia hidup benar. Yang kedua, orang hidup tanpa kompromi adalah tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Banyak anak Tuhan yang tidak bisa untuk memenangi, ya, memenangi tanah Kanaan, tanah perjanjian karena kompromi dengan dunia. Mereka tidak tahan dengan godaan dunia dan tanpa berpikir panjang melupakan janji Tuhan yang wow dalam hidupnya dan masa depannya dia. Tuhan berjanji berikan kepada kita masa depan yang cemerlang. Tuhan berjanji bahwa dia akan berikan kepada kita ujung-ujung bumi, bangsa-bangsa dan ujung-ujung bumi menjadi milik kepunyaan Tuhan, merupakan milik kepunyaan kita. Tapi apa yang kita dapatkan? Pilihan yang salah menjerumuskan kita dalam kehancuran yang luar biasa. Ada banyak anak-anak sekarang ini yang banyak melahirkan anak di luar nikah. Mengerikan sekali. Minta maaf ya, saya tidak mencoba menyinggung. Tetapi itu fakta. Di kampung itu pokoknya kalau kampung cerita sudah tidak bisa. Jangankan di kampung, di kota. Melahirkan anak di kota, bawa pulang di kampung. Kasih orang tua pelihara. Betul kasih? Betul. Mereka tidak berpikir panjang. Melupakan janji-janji Tuhan. Ini adalah senjata iblis yang paling ampuh untuk menjauhkan anak-anak Tuhan dari kasih karunia Allah yang besar. Dengar, kalau engkau sudah hilang kegadisan, saya mau jamin seumur hidupmu pasti engkau tidak bahagia. Yang setuju katakan amin. Jadi jaga kegadisanmu. Saya bilang anak saya begini, Evelyn, jaga sampai kau jadi orang hebat. Saya tidak mau ada satu orang menyentuh kehidupan. Karena saya sendiri sudah buktikan sebagai ibunya, saya tidak pernah disentuh oleh siapapun sampai masuk dalam masa perkawinan. Kos-kosan itu rumah kosong yang tidak dilihat oleh orang tuamu. Mereka bercari lelah di kampung. Mereka berjuang mungkin di kota ini atau jauh dari tempat kuliahmu. Mereka ada di tempat yang jauh. Tapi engkau menghabiskan waktu dan uang mereka untuk menikmati kesenangan yang sementara. Yang ujungnya menghancurkan masa depanmu sendiri. Kalau engkau kompromi dengan dosa, maka masa depan yang pasti tidak menjadi jaminan saudara. Jangan mentang-mentang semua orang khotbah tentang berkat kamu terima, yes, amin, jadi milik. Tapi kamu hidup dalam dosa, itu namanya kompromi. Dan kalau orang kompromi dengan dosa, tidak akan pernah menikmati yang namanya berkat Tuhan. Amin. Amin saudara. Ini kuliah di Unpati. Kuliah di mana lagi, di apa tuh di atas halung-halung sana itu. Kuliah di Karangpanjang. Tapi bikin diri macam kuliah di Jepang. Kadang pulang di kampung itu seperti artis ibu kota. Kalau bilang kuliah, saya ini kuliah lewati Tanah Ambon. Saya kuliah di Jawa, jadi sedikit berbangga lah. Makanya kalau saya S1 di Jawa, anak saya S2. Paling tidak saya berdoa supaya di luar negeri, amin. Tidak juga. Saya mau tahu kata saudara berapa, ternyata ada yang mengaminkan. Artinya berjuanglah meraih
janji Allah menjadi pasti bagimu. Saya tidak pernah dibiayai orang tua saya. Tapi Tuhan pakai orang-orang hebat untuk biaya hidup saya. Dan saya buat janji dengan mereka akan mempertahankan hidup yang benar. Kita harus melawan yang namanya dosa dan tidak boleh kompromi dengan dia. Karena dosa akan membawa kita hancur. Dosa akan membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membuat masa depan menjadi masa depan yang suram. Itu akibat dari dosa. Saudara, 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 17 nanti kita baca. Ingatlah, dunia ini bukanlah tempat asal kita. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementaranya kita. Amin. Makanya kalau orang-orang dalam Tuhan meninggal, tidak usah tangisi, papa saya meninggal. Saya ngomong biasa, saya nggak sama mami, mama, waktu itu mereka pergi, bapak. Biasa, saudara saya tuh hancur, nangis. Saya bisa bilang, mungkin orang akan berkata, pendeta ini sayang dia pempapa, dia mama. Salah. Saya sudah bilang ke mereka begini, kalau kalian mati, saya tidak akan menangis. Karena saya sudah layani papa, mama selama kamu hidup. Waktu meninggal, waktu pulang ke surga, dan saya tidak akan tangisi. Dunia tempat persinggahan sementara kita, kekekalanlah tempat kita. Jangan kita mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu yang paling penting. Bukan berarti kita menolak semua yang ada di dunia. Contoh, kita hidup butuh uang, betul? Betul? Kalau tidak ada uang tadi tidak bisa beli beras. Dari kesaksian ya. Kita butuh uang. Kitalah yang menjadi Tuhan atas uang kita. Inilah artinya kita tidak mengasihi dunia. Jika kita mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan, maka kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Seperti firman Tuhan tadi berkata. Bangun pagi-pagi yang dicari bukan hadirat Tuhan. Tapi apa? Apalagi kalau pas mungkin mama karena takut radiasi angka pindah. Ma, betul apa sini mana ma? Situ angka akan berapa nih? Ribut bukan masalah cari hadirat Tuhan. Justru cari HP. Jadi Tuhanmu adalah HPmu. Kalau Tuhan diduakan, apa yang jadi dalam hidup saudara? Jika kita mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan, maka kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Hari ini mereka katakan kepada Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan ubah masa depan kita. Saudara sama bilang, kami ini latar belakang keluarga yang tidak punya. Tapi Tuhan ubah saya jadi lumbung Yusuf bagi semua ponakan-ponakan saya. Salah satu ponakan saya pernah saya khotbah berapa tahunnya, 2 tahun atau pernah khotbah. Sekarang dia sudah jadi polisi, Petra. Orang bilang polisi punya uang harus banyak. Anak saya cuma dengan kekuatan doa. Amin. Dia sekarang ada di sementara pendidikan. Saya sering khotbah di sini dan saya dapati wanita-wanita hebat ada di tempat ini. Makanya nyong-nyong jangan cari wanita liar di sana, amin. Lihat di sini. Ada seorang hamba Tuhan, Dr. Muklis Manao, pernah khotbah di sini. Saya pernah khotbah di gereja, diundang ke Pekanbaru, diundang khotbah di gerejanya. Dan dia berkata, pastor, saya selalu berkata kepada anak-anak di gereja, saya tidak ingin kalian pacaran di dunia luar sana. Kalian harus pacaran dalam gereja. Karena supaya saya bisa tahu pribadi dan karakter masing-masing. Dan saya setuju. Anak saya belum bilang begitu, khususnya Evelyn belum. Masih jauh. Nanti kalau sudah dekat baru saya tawar yang manakah. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada perjanjian lama Tuhan seolah-olah adalah Tuhan yang jahat. Tuhan hanya menunjukkan bahwa ia tidak berkompromi dengan namanya dosa. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan ia menginginkan adalah kekudusan. Ketika dosa itu dimusnahkan, dibereskan, maka penyertaannya kembali sempurna kepada saya dan saudara. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, serasa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Makanya kadang bilang, Tuhan, kenapa engkau jauh dariku Tuhan? Kita juga bisa baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29.
Tuhan Yesus awalnya memuji apa yang telah dilakukan oleh jemaat di Tiatira. Dalam hal kasih, dalam hal iman, dalam hal pelayanan dan pekerjaan, ketekunan, pertumbuhan yang nyata dan kasih secara kuantitas itu dipuji oleh Tuhan. Namun akhirnya Tuhan Yesus menegur jemaat ini karena mereka melakukan kompromi-kompromi dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Sehingga terjadi kemerosotan secara moral dan rohani. Kalau saudara hidup kompromi, maka secara moral dan secara rohani saudara pasti hidupnya kacau dan hancur. Jangan pernah kompromi. Dosa seperti apapun kalau engkau kompromi, engkau akan digeserkan Tuhan jauh dari hadirat Tuhan. Amin. Shalom. Suka kompromi. Siapa apa ambil maaf, uang sedikit, siapa apa asal jam banyak. Sedikit atau banyak, tetap saja namanya dosa. Saya ini sering khotbah inspirasi bilang ke jemaat saya begini. Saya jujur ya, mau bilang anak-anak di tempat ini, saya belum temukan anak seperti anak saya. Saya bukan berlebih-lebihan. Saya kirim uang 1 juta, tek, kirim. Bunda ada uang, harus saya kirim. Sudah barang saya pakai SMS banking, jadi kalau ini saya kirim saya tahu sendiri, dia ambil juga saya tahu. Sudah Bunda ada kirim 1. Kita ambil Iya. Ambil sudah. Ambil berapa terserah. Itu kan Adi pun uang. Bukan. Beta belum kerja. Itu Bunda pun uang. Setiap kali mau ambil pasti klonun dulu. Tahu klonun toh? Pasti pamit. Bunda beta ambil Beta ambil juga itu beta kirim bersih itu sih uang. Bukan. Tetap saja bukan. Setiap sampai kadang-kadang saya bosan. Tapi kayak saya belajar untuk, ya sudahlah dia belajar untuk menghargai. Karena dia merasa dapat anak lain. Tarik sampai selesai. Anak saya tidak sadar. Dengar anak-anak. Itu yang saya bilang begini. Ini anak hadiah Tuhan istimewa buat saya. Dia tidak pernah selama saya pelihara hidupnya. Tidak pernah menyusahkan dan membuat saya menderita. Secara batin maupun secara pikiran. Bahkan secara rohani pun tidak. Jangan paksakan orang tuamu kalau memang mereka mampu. Amin. Tapi doakan mereka supaya Tuhan berkati mereka. Sehingga mereka mampu untuk bisa menghidupi masa depan. Dengar betul namun Yesus menegur jemaat ini karena mereka melakukan kompromi dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Sehingga terjadi kemerosotan secara moral dan rohani. Segala pekerjaan dan hasilnya menjadi hambar karena kompromi. Semua kalau saudara kompromi, semua pekerjaanmu akan jadi hambar. Dan tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau lihat Tuhan berkati engkau dan masa depanmu, belajar satu hal. Jangan kompromi dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar sama ukurannya di mata Tuhan. Saudara saya biasa pakai dosa itu dengan ukuran batu kecil dan batu besar. Batu kecil dan batu besar dilempar ke dalam air, tetap sama-sama tenggelam. Jadi tidak ada ukuran besar atau kecil di mata Tuhan. Dosa tetap dosa dan Tuhan tetap benci dosa. Amin. Shalom. Jangan buat dosa. Kalau ingin lihat masa depanmu yang cemerlang, jangan buat dosa. Firman Allah berkata dalam Yeremia 19 ayat 11. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Yang berikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi bukan itu saja, jangan cepat ayat-ayat tertentu untuk mendukung engkau. Tapi engkau hari dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Baru engkau dapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Shalom. Ini pulang di kampung asal pesta lagu. Mulai dansa, joget, mempermalukan diri di hadapan dunia. Banyak saudara. Di gereja rohaninya luar biasa, tapi kalau pulang di kampung, rata-rata nih mungkin banyak pulang kampung ya. Jangan. Saya pernah dulu begitu. Sekolah di kota. Saya ini SMP, SMA di kota. Sampai kuliah pun di tanah Jawa. Kalau pulang di kampung itu ada pesta pelajar, pesta negeri, segala macam pesta. Biar cuma makan dengan nasi goreng, orang pesta sampai pagi. Lalu joget. Baru dansa dengan orang-orang yang bobor, rokok, pamabo. Pokoknya yang hidupnya bersinar. Pola krep.
Sopirkan naik semua. 100.000 saja bikin orang gelap mata. Serahkan kekudusannya buat dunia habis. Moral menjadi hancur karena kompromi. Yang dulunya anak baik jadi rusak mentalnya oleh karena pergaulannya yang menghancurkan dia. Orang tua orang terhormat, tapi hidup anaknya tidak terhormat. Saya berkhotbah buat saudara, tapi kalau pulang di rumah saya tetap berdoa bersyafaat buat anak saya supaya apa yang saya khotbahkan tidak balik menyerang dia. Tidak gampang soalnya saudara. Perjalanan ini masih panjang, masih 17. Saya tahu kalau usia 18 dan 19 dan 20 ke depan jadi apa, saya juga tetap berdoa untuk kafin dia di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup tidak kompromi. Kompromi terhadap kekudusan. Persinahan akhir-akhir ini dianggap hal biasa. Persinahan dianggap hal biasa. Ya namanya anak muda ya jatuh-jatuhlah biasa. Porno mah biasa. Sama orang juga melakukannya. Toh yang ada apa-apa, siapa yang bilang? Mata Tuhan ada di surga. Dan dia melihat orang baik dan orang jahat. Kalau engkau ingin lihat masa depan yang pasti, belajarlah bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan ada padamu. Rata-rata punya HP. Amin. Bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan kasih. Banyak anak muda hancur karena tidak hidup mempertahankan kekudusan di hadapan Tuhan. Pikiran-pikiran kotor dipelihara, tidak memperhatikan dampaknya yang akan menghancurkan dia. Pikiran-pikiran kotor yang dipikirkan bagaimana. Aduh besok ini bagaimana. Yang laki-laki dipikir bagaimana beta rayul dia sampai dia harus jatuh dalam beta pendekatan. Kalau dia senjatuh dalam beta punya pelukan. Bukan beta laki-laki. Wow. Laki-laki, jangan kau merasakan dirimu seperti itu. Takutlah akan Tuhan supaya masa depanmu dipelihara oleh Tuhan. Banyak anak-anak muda hidupnya hancur. Hanya gara-gara laki-laki yang tidak bertanggung jawab menghancurkan dia. Saya senang kalau ada anak laki-laki yang menjaga anak perempuan dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Saya percaya laki-laki itu juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan wanita itu pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan semua kompromi terhadap apa saja adalah seluk-beluk iblis. Hal-hal yang kelihatannya sederhana dan normal bagi dunia saat itu. Di saat itu, saudara perhatikan. Pada zaman di kitab Wahyu, di zaman Yatira, mereka anggap biasa saja. Hal-hal itu kelihatannya sederhana, normal, biasa saja yang biasa dunia dilakukan. Jika dilakukan atau dibiarkan oleh gereja Tuhan, maka anak-anak muda dan baik gereja Tuhan akan hancur. Tapi kalau gereja keras dengan hal ini, makanya bersyukur di gereja ini saya dengar khotbah-khotbah dari pastor-pastor, apalagi pastor Lady kau udah buka. Semuanya transparan, saya lihat waduh dahsyatnya luar biasa. Tapi dalam nama Yesus setelah dibuka rahasia itu semua hidup terjaga. Bahkan semua anak-anak muda semua terjaga di hadapan Tuhan. Dengar buat perbedaan. Supaya saudara bercahaya dan berdampak. Saudara seperti berlian di kota ini. Yang membias dan buat orang semua kagum. Wow. Amin. Amin. Penting. Gadis-gadis cantik saya lihat semuanya. Rata-rata di hari hidup Ambon nih. Wanita-wanita cantik. Makanya karena cantik, Pianti dapat suami yang keren. Amin. Yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Saya kalau lihat mereka berdua, wah saya terberkati sekali. Dia mengasihi istrinya, dia mengasihi anak-anaknya. Mesti begitu. Jangan pacaran dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap saudara. Dampak kalau kita tidak kompromi, gereja Tuhan akan menjadi gereja yang luar biasa. Tapi kalau kita kompromi, gereja Tuhan menjadi gereja yang hancur.
Karena tidak ada bedanya dengan kehidupan orang dunia penuh dengan dosa. Apa bedanya? Hanya cuma numpang duduk doang. Saya bilang kepada jemaat saya, kalian jangan bangga ada di GKRI. Kalau kalian di luar sana kalian masih buat kejahatan dan dosa. Yang tidak saya tahu, Anda tubuhmu duduk di GKRI, tapi tubuh dan jiwa rohmu akan siap masuk neraka. Jangan bangga ada di gereja pertobatan kalau hidupmu tidak bertobat sungguh-sungguh. Amin. Makanya kalau ada anak-anak yang kepala-kepala batu biasanya, saya bilang, Pastor Andre, saya urus dia. Kalau dia mau datang di beta, bilang dia bertobat sungguh-sungguh baru hadapi beta. Kalau belum, jangan dia datang. Saya urus dia sampai dia bertobat. Kalau saya suruh dia ke sana pergi. Kalau tidak mau diatur, sudah pergi. Dia pilih mau keluar di pintu mana, suruh dia keluar api. Kita suka cari jiwa, tapi jiwa juga harus taat kepada aturan firman Tuhan. Amin. Jangan kepala batu. Di rumah jangan kepala batu. Karena kalau kau tidak kepala batu, saya paling senang kalau orang tua, anak-anaknya menikah dengan terhormat di sini. Lalu saya beberapa kali ikut pernikahan. Saya paling, mama biasa suka ajak saya kalau ada, saya beberapa orang yang saya ikuti, saya bahagia sekali lihatnya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai dosa merusak dampak dan pengaruh kita sebagai anak-anak Tuhan. Dosa adalah ibarat ragi yang menghampiri seluruh adonan. Reputasi, citra, wibawa rohani hancur semuanya. Jadi dosa itu ibarat ragi yang menghamiri seluruh adonan. Menghamiri reputasi kita, citra kita, wibawa rohani kita hancur semua. Amin. Saya pernah merasa bahwa hidup saya sudah tidak berarti lagi. Ketika hidup saya hancur. Saudara, saya tuh suka bilang hidup saya saja. Supaya lebih pas. Karena itu realita. Tapi bukan saya cakap didi, tidak. Tapi saya mau bilang bahwa saya merasa waktu itu, masa itu berapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, reputasi, citra, wibawa rohani saya sepertinya hancur. Tapi puji Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Syukur kalau punya Tuhan yang mampu menolong dan membangkitkan saya kembali. Jadi seperti ini karena Tuhan punya tujuan dengan saya yang mulia. Amin. Halo? Jadi jangan sembarangan. Salah memilih. Biar ibu mau bilang apa lagi, cinta mati. Nanti mati dan bodoh sisa. Amin. Jangan. Biar ibu bilang apa lagi, cinta mati. Nanti mati dan bodoh sisa. Setahu dia karakter jahat, paksakan dirimu. Setahu dia tukang palungku, paksa mesti tetap kawin dengan dia. Makanya pas kawin dapat pukul sampai hosa. Saudara bayangkan betapa menghancurkan dia. Dulu dia rohaninya luar biasa. Dulu dia singer. Tapi sekarang, kemarin dia berkata, ibu beta susah mampu. Kalau ada uang langsung beta beli tiket. Beta akan lari tinggalkan dia dan tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Beta bilang sudah terlambat. Duduk di kaki Tuhan bertobat, berdoa. Supaya lihat pertobatan itu mengalir buat dia. Jadi anak-anak dengar baik-baik. Yang ada di tempat ini. Kejar mimpimu dan masa depanmu. Jangan pernah ambil keputusan yang salah. Karena sekali engkau ambil keputusan yang salah. Engkau akan menderita sampai akhir hidupmu. Mari berjuanglah demi masa depan. Kalau engkau kuliah, fokus kuliahmu dulu. Kejar nilai-nilai itu. Orang sudah semester, sudah selesai. Masa sampai saat ini saudara belum selesai? Aneh. Halo, amin. Ada orang yang kuliah dari anak saya masih SMP. Sekarang anak saya sudah semester 2, dia masih kuliah. Saya sampai kaget. Evelis mau masuk semester 3, ini anak masih kuliah. Dan belum kelar-kelar. Kenapa? Setiap kali lihat Epi gandeng, nyong. Pergi di sini, pergi di sana. Di mana-mana ada foto bersama. Lah bagaimana bisa selesai kuliahnya? Jadi hari ini saya mau berkata kepada saudara. Jangan kompromi. Sebagai hasil yang diperoleh. Sebagai hasil yang diperoleh dengan usaha yang besar.
menjadi sia-sia oleh karena dikamiri oleh dosa yang namanya kompromi tadi. Bagaimana cara mencegahnya? Ada dua hal cara mencegah. Cara mencegah supaya hidup saudara tidak terikat dengan berbagai macam hal yang namanya dosa. Supaya tidak terikat dengan namanya kompromi dengan dosa. Pertama, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Firman Tuhan yang didengar, baca, bukan untuk didengar menambah pengetahuan, tetapi harus dialami. Kita harus mengalami Allah itu penyembuh. Mengalami Allah adalah Allah yang mencukupi. Mengalami Allah adalah Allah yang maha kuasa dalam hati kita. Alami Tuhan, alami kasih karunia Allah. Firman Allah Galatia 1:6 berkata, yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu. Kita dipanggil karena kasih karunia Allah. Mari hidup dalam kasih karunia Allah. Supaya engkau hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Besok tidak meminjam, tapi besok engkau berikan pinjaman. Kalau hidup dalam kasih karunia Allah, engkau akan hidup berhasil dan sukses di hadapan. Yang kedua, hal yang kedua adalah hidup dengan cara hidup yang benar, bertindak yang benar. Hidup yang kuat adalah perilaku dan cara hidup kita benar. Maka kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran Allah. Kebenaran itu bukan karena engkau menyukakan orang. Kebenaran karena engkau menyukakan hati Bapa. Galatia 1:10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Jadi kalau mau hidup yang berhasil, jangan cari perkenanan manusia. Carilah perkenanan Tuhan. Amin. Jangan cari orang suka saudara. Saya pinjam kata dari Pastor John Subaida almarhum. Jangan suka cari tahu siapa suka beta dan siapa sen suka beta. Jangan suka cari tahu siapa di pihak saya dan siapa yang tidak di pihak saya. Itu yang saya cuplik. Jadi karena itu, mari kita hidup dengan takut dan benar di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak melihat kesia-siaan. Pulang berdoa untuk HP-mu. Tuhan Yesus, saya tidak mau hancur dengan HP ini. Saya tidak mau ditipu oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan barang ini. Yang bisa menghamiri hidup saya. Yang bisa menghancurkan saya. Yang tidak mengasihi saya. Tuhan, mungkin kemarin saya jatuh. Hari ini saya mau bangkit. Tuhan, ampuni saya. Terlanjur saya jatuh. Tapi hari ini saya berkomitmen. Bangun di hadapan, bangkit di hadapan Engkau Tuhan. Kemarin dia telah menghancurkan saya. Tapi saya percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 1:18. Sekalipun dosamu merah seperti keris, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun engkau kerta jatuh kemarin, orang bilang saya mungkin lagi bisa baik. Saya mau pastikan kau bisa jadi orang baik. Tergantung kau meresponi firman Tuhan hari ini. Tuhan merancangkan engkau bukan untuk menghancurkanmu. Tapi rancangan Tuhan yang indah adalah membuat masa depan menjadi masa depan yang pasti. Karena itu mari semua tenang di hadapan Tuhan.